Salam, selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah buat kita semua. Sebelum kita mulai acara ibadah kita, kami mohon yang di belakang maju ke depan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam sukacita, sebab Tuhan Yesus telah menang terhadap kuasa kematian. Kemenangan Tuhan Yesus menjadi kemenangan kita yang percaya kepadanya. Kemenangan itulah yang kita rayakan dan syukuri di hari ini. Didasari sukacita atas kemenangan Tuhan Yesus terhadap kematian, terimalah salam dari kami. Selamat Paskah bagi kita semua. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Itulah topik minggu hari ini. Tuhan Yesus telah bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan. Dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan karena kebangkitan anaknya Tuhan Yesus yang telah menaklukkan kuasa maut, dengan bernyanyi dari buku HKBP nomor 96 ayat 1 dan sampai ayat 3. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita, karena batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut
oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis pada kitab Roma pasal yang 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami,
supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Mazmur pasal yang 118, dimulai dari ayat 14 sampai ayat 21. Kita baca secara responsoria. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur pada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadikan keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus telah bangkit, haleluya.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita dengarkan warta jemaat 9 April 2023. Nama minggu hari ini, Minggu 9 April 2023, adalah Minggu Paskah pertama dengan topik minggu dibangkitkan bersama Kristus. 2. Pelayanan ibadah kebaktian minggu. Pelayanan ibadah hari ini 9 April 2023 dapat kita lihat dalam warta. Ketiga, berita dan pengumuman. 1. Persembahan ke diakoni sosial. Pada hari Minggu 16 April 2023 di kebaktian pagi, siang, dan sore, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah dalam amplop yang diperuntukkan untuk diakoni sosial Huria. Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. 2. Anak lahir. A. Pada hari Selasa 4 April 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki dari keluarga Bapak Andreas Sinaga, Ibu Regentina Borusilaban, alamat Perumahan Harapan Jaya 2, Jalan Sungai Serayu Blok E, nomor 180, wilayah Bethlehem. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut kepada Tuhan. B. Pada hari Jumat 8 April 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Jonathan Hasian Siburian, Ibu Dumana Natania Boruhutapea, alamat Perumahan Harapan Indah 2, Klaster Taman Puspa, Blok A4 nomor 18, wilayah Nazaret. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut kepada Tuhan. Jemaat yang baru, pada hari ini Minggu 9 April 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat baru, yaitu keluarga Bapak Sabar Wesley Simamora, Ibu P. Claudia Arta Boru Dolok Saribu, dan 1 orang tanggungan. Alamat Perumahan Bintang Metro, Jalan Penus 4, Blok B6 nomor 12A, wilayah Hermon. Pindah dari HKBP Pargodungan Dolok Sanggul, Resort Dolok Sanggul, Distrik 3 Humbang. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik di gereja kita ini. Diminta kepada jemaat sudah berdiri tadi di minggu siang. 4. Berita duka. Pada hari Sabtu 8 April 2023 telah meninggal dunia nama Ruperta Mutiara Borusinaga, usia 53 tahun, alamat Perumahan Pesona Anggrek, Blok A17 nomor 3, istri dari Hotlan Hiras
si buaya, dan 1 anak perempuan. Marilah kita bawakan dalam doa semoga Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pertanyaan wilayah dapat kita lihat di Warta Jemaat. 6. Peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah 1 dan 2. Hari ini Minggu 9 April 2023 adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus pertama atau Paskah 1. Kita mengadakan ibadah 3 kali, yaitu pukul 5 pagi digabung dengan ibadah buha buhajuk, dan pukul 10 WIB dan pukul 17 WIB. B. Pada perayaan Paskah, kegiatan sekolah Minggu Harapan Jaya dan Rawa Pasung digabung di gereja. C. Pada hari Senin 10 April 2023 adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus kedua atau Paskah kedua. Kita mengadakan ibadah pukul 20 WIB. Dihimbau kepada jemaat agar menghadiri ibadah Paskah kedua ini dan paduan suara agar dapat mengisi KOR. 7. Paskah seksi perempuan. Pada hari Jumat 14 April 2023 pukul 9 WIB sampai selesai akan diadakan ibadah perayaan Paskah perempuan Resort Harapan Jaya bertempat di HKBP Pondok Ungu Permai. Dihimbau kepada kaum perempuan HKBP Harapan Jaya dapat mengikuti acara tersebut. 4. Keuangan. Laporan keuangan gereja kita lihat di Warta. Saldo kas keuangan per 9 April 2023. Kuria diakoni 239.642.000 rupiah. Pusat 6.650.760 rupiah. Pembangunan 112.107.700 rupiah. Transistori 2.975.000 rupiah. Sarana dan parkir 94.839.000 rupiah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. 5. Ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini sebanyak 45 orang. Parkalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita tertulis dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikianlah warta jemaat kita. Tuhan memberkati. Shalom. Yesus
bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan rahmat kasih setiamu, memberikan kehidupan kepada kami, dan kami dapat boleh merayakan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Di sini kami berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau tetap menyertai kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, sertai kami, pimpin kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menerima firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mau mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Terima kasih firman Tuhan yang akan menyapa kita di dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, berterima kasih atas kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita, di mana Dia telah datang ke dunia ini. Dia rela berkorban, memberikan nyawanya, Dia disalibkan, dikuburkan, tetapi Dia dibangkitkan kembali. Dan itulah yang kita rayakan pada hari ini, di mana kita seluruh orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan di dalam nats ini juga Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka tetap setia dan percaya, dan mereka tetap dengan sungguh-sungguh meyakini apa yang telah dipercayai, di mana mereka juga telah dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Supaya jemaat tersebut atau orang yang telah percaya kepada Tuhan tidak ragu akan kebangkitan yang telah dibukti nyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan tadi, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena Tuhan Yesus ketika Dia telah bangkit, Dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia menjadi
pertama untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya bahwa sebagaimana dia telah bangkit dan naik ke sorga, demikian jugalah orang yang percaya atau orang yang telah menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen, dia juga akan mati, tetapi dia akan bangkit. Karena kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 55, dikatakan di situ, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kematian tidak perlu lagi ditakuti oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, dia akan mati. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari dosa di dalam penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima keselamatan yang baru dan kita telah menerima hidup baru karena Yesus telah rela berkorban dan mati, dan kematian tidak mengikat dia. Tetapi sebagaimana telah dikatakan di dalam firman Tuhan, pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Dan itulah yang sudah dibukti nyatakan, apa yang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, apa yang sudah dinubuatkan, itu telah terjadi, benar-benar terjadi, telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu ragu akan kebangkitan kita. Tidak perlu lagi ragu akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose, carilah apa yang di atas. Carilah apa yang di atas, supaya kita sampai kepada yang di atas, kita duduk dan hidup di dalam kekekalan. Perlu ada persiapan. Sebelum kita sampai ke sana, kita perlu mempersiapkan diri kita, yaitu keteguhan iman kepada Kristus, ketaatan kita, kesetiaan kita, kasih setia kita kepada Allah harus kita perjuangkan selama di bumi yang diberikan Allah kepada kita. Karena kewarganegaraan kita ada dua, di bumi ini dan juga di kerajaan surga, yaitu kekekalan. Dan sebelum kita sampai ke sana, kita harus tetap, selama kita di dunia ini, kita harus memperjuangkannya. Dan kita harus memikirkannya. Hati kita harus tetap ke surga. Kehidupan kita harus tetap kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Damai sejahtera, kasih kepada sesama manusia, mau memaafkan sebagaimana Tuhan Yesus telah memaafkan segala perbuatan kesalahan dan dosa kita. Kita juga sebagai umat Kristiani harus mau untuk memaafkan kesalahan-kesalahan
orang lain kepada kita atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada kita, kita harus mampu dan siap untuk memaafkan sebagaimana kita telah menerima keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa segala dosa dan perbuatan kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, kasih karunia Allah, itulah yang disebut dengan yang di atas. Kehidupan, kebenaran akan firman Tuhan, itulah kehidupan yang di atas, kehidupan rohani. Kehidupan yang di bumi yaitu kehidupan jasmani, kebutuhan kehidupan jasmani kita. Itulah kehidupan yang di bumi. Jangan sampai ketinggalan kehidupan yang di atas oleh karena kehidupan yang di bumi. Tetapi kita harus tetap berjuang, memperjuangkan kehidupan surgawi. Sebab di dalam firman Tuhan juga dikatakan, di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jaminan akan kehidupan di surga dan di bumi, Tuhan akan menjamin. Dia telah menjamin kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Dia adalah sumber dari segala-galanya. Maka kita diingatkan supaya kita selalu mengutamakan yang utama. Memang banyak yang perlu, banyak yang penting, banyak yang kita butuhkan, tapi ada yang utama. Yang perlu kita utamakan di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan kerajaan surga, kehidupan yang kekal di surga. Sebenarnya sebagai orang percaya, itulah yang perlu kita utamakan. Walaupun kita masih di dunia ini, kita harus tetap mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita. Kenapa? Karena kita telah dibebaskan dan kita telah diberikan kehidupan dan keselamatan. Maka kehidupan kita ini kita harus berpaut kepada keinginan Tuhan, bukan keinginan kita sendiri. Kita harus tetap menyatukan apa yang diinginkan Tuhan kepada kita. Jadi bukan keinginan kita, bukan keinginan kita yang kita tonjolkan di dalam kehidupan kita, bukan. Tetapi apa yang diinginkan oleh Tuhan, itulah yang harus kita bukti nyatakan di dalam kehidupan kita selagi masih di dunia ini. Karena kita bukan di dunia ini. Karena kita hanya sementara di dunia ini. Hanya sementara di dunia ini. Sebab dikatakan di Ibrani 13 ayat 14 demikian, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Di sini maksudnya di dunia ini, di bumi ini. Bumi ini bukanlah tempat kita selamanya, tetapi bumi ini adalah tempat kita sementara. Tempat yang selamanya kepada orang yang percaya ialah kehidupan yang kekal di surga, yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia tadi dikatakan, Dia telah bangkit dan Dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga.
Jadi sebagaimana Yesus Kristus yang telah bangkit, demikian jugalah hidup orang yang percaya di dunia ini. Jadi kita menuju kehidupan yang di atas, yang disebut dengan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Supaya kita sampai ke sana, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, sebab Dialah jalan kebenaran untuk bisa kita sampai kepada kehidupan yang di atas yang disebutkan di sini tadi. Pikirkanlah kehidupan yang di atas, perkara-perkara yang di atas, dikatakan bukan perkara yang di bumi. Jadi diingatkan supaya kita jangan terlena kepada kehidupan yang di bumi ini. Sebab kita tadi bukan tinggal menetap di sini, di bumi ini. Karena kita akan meninggalkan bumi ini. Bumi ini adalah hanya tempat sementara bagi orang yang percaya. Itulah yang diingatkan oleh Paulus, supaya jangan sampai terlena hanya untuk memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi pikirkanlah hal-hal yang di atas, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, yang seturut dengan firman Tuhan. Itulah hal-hal yang di atas, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada firman Tuhan. Memang selama di dunia ini banyak kita butuhkan, tetapi Tuhan telah berjanji Dia akan memberikan segala apa yang kita butuhkan. Ketika kita mendahulukan, mengutamakan yang utama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, Dia akan memberikan segala apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita di bumi ini. Karena kita akan ke sana kelak. Itu sebabnya dikatakan tadi, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita di dunia ini masih tersembunyi, belum dibukti nyatakan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali kelak ke dunia ini, disitulah Dia telah membuka, memperlihatkan kemuliaannya, dan kita juga dipermuliakan oleh Allah. Itu sebabnya dikatakan tadi, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kemanapun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Jadi bersama dengan Kristus Dia akan datang kembali dan dinyatakan kemuliaan Allah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada orang yang percaya kepadanya. Tetapi hanya Tuhan Yesus sendiri yang memperlihatkan dan membuka, dan Dia bersama dengan kita kelak, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ketika kita tetap setia dan kita tetap memperhatikan apa yang ada di atas, tidak hanya memperhatikan apa yang ada di bumi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perayaan Paskah pertama ini kita diingatkan. Kita diingatkan supaya kita tetap berpaut bersama dengan Kristus. Kita tetap percaya kepada kebangkitan Kristus, dan itulah sebagai kebangkitan kita. Sebagaimana Dia telah bangkit dan sebagaimana Dia telah mengalahkan kematian, maut, kita juga
akan seperti Dia kelak ketika Dia datang kembali ke dunia ini. Maka sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin percaya, semakin memikirkan hal-hal tentang kerajaan surga. Jangan lupa untuk memikirkan yang di atas, karena memikirkan apa yang ada di bumi ini. Karena kita bukan dari bumi ini, tetapi kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus di dalam pengorbanannya, yang telah dibukti nyatakan, dan kita juga harus meyakini bahwa kita telah diselamatkan dan kita juga akan duduk seperti Yesus yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Demikian juga kita. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita, menguatkan iman kita masing-masing di sepanjang hidup kita di dunia ini, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu untuk mengingatkan kami. Sebab Engkau telah bangkit dan kebangkitan-Mu menjadi kebangkitan kami. Seperti Engkau yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, demikian juga kami akan duduk di sebelah kanan Bapa di surga kelak. Dan kematian tidak lagi kami takuti, karena kematian itu menjadi jalan buat kami menjadi pewaris harta kerajaan surga. Kuatkan kami Tuhan di dalam iman kami masing-masing, supaya kami senantiasa memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hanya hal-hal yang di bumi. Karena Engkau telah memberikan nyawa-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, ajar kami untuk setia, taat, percaya. Ajar kami untuk semakin diperbaharui, setiap saat semakin diperbaharui. Hidup kami semakin seturut dengan kehendak Allah di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Kuatkan kami Tuhan, sertai kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk melawan keinginan-keinginan daging yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami telah menjadi anak-anak terkasih di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang berduka pada saat ini. Berikanlah Tuhan penghiburan kepada keluarga Sinaga dengan Zebia, sebab mereka telah berpisah dari orang-orang yang dikasihi. Berikanlah Tuhan penghiburan, berikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan kami juga berdoa buat keluarga yang bersuka cita, di mana mereka menerima berkat-Mu, yaitu kelahiran anak. Berikan Tuhan kasih karunia yang daripada Tuhan untuk mensyukuri segala kebaikan-Mu, supaya mereka tetap bersuka cita dan mau untuk bersyukur kepadamu, dan mau membimbing anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka menjadi anak-anak terkasih di hadapan-Mu kelak. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat yang baru di Gereja MUHKBP Harapan Jaya. Jadikan mereka Tuhan menjadi jemaat yang taat dan takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang baik di tengah-tengah gereja-Mu ini, supaya mereka menjadi jemaat yang setia kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini Tuhan. Berkati mereka, berikan sukacita yang daripada Tuhan, dan ajar mereka untuk menghitung hari-hari mereka Tuhan, sehingga mereka tetap semakin mendekatkan diri kepadamu di dalam kehidupannya, dan mereka tetap bersyukur
atas kasih karunia yang Kau berikan kepada mereka. Tuhan, segala pekerjaan kami yang akan kami lakukan di tengah-tengah gereja HKBP Harapan Jaya, baik di pertangyangan juga di ibadah besok, biarlah Tuhan senantiasa memimpin kami, memimpin seluruh jemaat-Mu untuk mau datang bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, mengucap syukur atas segala kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Bangkit, dan kalau kamu juga dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian,
Maka dari itu pergilah, kerjakanlah pekerjaanmu masing-masing untuk memuji Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhan yang menang. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Puji selalu ciptaannya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan yang menang. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan jadikanlah kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah Tuhan kami menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami taat akan bangkit lagi menghadapinya dan segala saatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kembali kepada kehidupan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yang yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup yang kekal.
karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Kami Perhalado HKBP Harapan Jaya yang melayani pada sore hari ini, juga tim musik, multimedia, dan song leader, sound system mengucapkan selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.